smoking on that Wiz Khalifa, drinking on that something cheap. I'm feeling like I can't. Di video kali ini saya akan membahas 4 topik pembahasan. Yang pertama, sistem informasi akuntansi dan sistem pengelolaan transaksi. Yang kedua, pengendalian intern dan manajemen risiko. Yang ketiga, dokumentasi informasi akuntansi. Dan yang keempat, sistem transaksi akuntansi. Selamat menyimak. Topik yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi dan sistem pengelolaan transaksi. Pokok pembahasan dari topik di atas yang pertama peristiwa ekonomi, yang kedua akuntansi, yang ketiga siklus pengelolaan transaksi, dan yang keempat sistem informasi akuntansi. Yang pertama, peristiwa ekonomi. Kita dapat memahami berbagai peristiwa ekonomi yang terjadi sebagai akibat interaksi perusahaan dengan lingkungan dapat dilakukan dengan mempelajari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh organisasi perusahaan tersebut sehari-hari. Yang kedua ialah akuntansi. American Accounting Association tahun 1966, Wilkinson tahun 2000, Warren dan Fest tahun 1996 mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi atau laporan untuk berbagai kepentingan, baik itu individu atau kelompok, tentang aktivitas atau operasi atau peristiwa ekonomi atau keuangan suatu organisasi. Yang ketiga yaitu sistem pengelolaan transaksi. Memproses data yang berasal dari kejadian atau peristiwa ekonomi sebagai akibat dari operasi atau aktivitas internal perusahaan dan sebagai akibat dari aktivitas perusahaan dengan pihak luar menjadi informasi yang berguna bagi manajemen di tingkat operasional. Mengolah data transaksi bisa secara batch atau secara online. Secara online, pengelolaan data transaksi dilakukan saat transaksi terjadi. Sedangkan secara batch, data terlebih dahulu dikumpulkan sampai pada saat tertentu. Data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan informasi. Ini merupakan gambar berbagai cara mengelola transaksi. Gambar kedua merupakan aktivitas sistem pengelolaan transaksi dan sistem informasi akuntansi. Yang keempat ialah siklus pengelolaan transaksi. Merupakan prosedur atau urutan subsistem pengelolaan transaksi untuk menunjang siklus transaksi tertentu dalam suatu aktivitas bisnis perusahaan. Ini merupakan gambar siklus aktivitas bisnis perusahaan. Terdapat komponen penting dalam siklus aktivitas bisnis perusahaan. Yang pertama, investasi modal. Siklus aktivitas bisnis dimulai saat modal diinvestasikan ke dalam perusahaan. Yang kedua, pengadaan. Komponen kedua dalam siklus aktivitas bisnis adalah pengadaan bahan baku dan perlengkapan pendukung. Yang ketiga, konversi. Tahap selanjutnya dalam aktivitas bisnis adalah konversi atau produksi dari bahan baku menjadi barang atau jasa. Yang keempat, penjualan. Komponen akhir dalam siklus bisnis adalah penjualan barang dan jasa yang merupakan output dari proses konversi. Siklus aktivitas bisnis atau siklus transaksi ditunjang oleh siklus-siklus pengelolaan transaksi seperti siklus pengelolaan transaksi penerimaan untuk menunjang aktivitas atau transaksi penjualan. Siklus transaksi pengeluaran untuk menunjang aktivitas atau transaksi pengadaan atau lain-lain. Ini merupakan tabel hubungan siklus bisnis, siklus transaksi,
transaksi akuntansi, serta dokumen pendukungnya. Yang kelima yaitu sistem informasi akuntansi. Pada dasarnya merupakan integrasi dari berbagai sistem pengelolaan transaksi. Dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau integrasi dari sub-subsistem atau komponen, baik itu fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengelola data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Ini merupakan tabel komponen SPT dan SIA. Kita harus tahu bahwa sistem informasi akuntansi tidak hanya mengelola data dalam jumlah besar yang meliputi aktivitas pengumpulan data, pengelolaan, penyimpanan, dan dokumentasi serta pelaporan untuk kepentingan internal dan eksternal perusahaan. Akan tetapi, sistem informasi akuntansi berfungsi sebagai pedoman serta pengendali terhadap bagaimana pendokumentasian tersebut harus dilakukan oleh suatu organisasi, baik itu organisasi berorientasi laba atau bukan, atau non-laba. Topik yang kedua ialah pengendalian intern dan manajemen risiko. Pada topik ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama, mengapa pengendalian diperlukan? Yang kedua, penyelewengan atau penyimpangan atau fraud. Yang ketiga, pengendalian intern. Yang pertama, mengapa pengendalian diperlukan? Pengendalian meliputi semua metode kebijakan dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan harta kekayaan perusahaan, akurasi dan kekayaan data, manajemen serta standar operasi manajemen lainnya. Kita harus tahu tujuan dari pengendalian. Yang pertama, untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan dari semua aktivitas bisnis akan dicapai. Yang kedua, untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi perusahaan karena kejahatan, bahaya, atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyelewengan, dan penggelapan. Yang ketiga, untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi. Alasan utama digunakannya pengendalian adalah untuk membantu mencapai tujuan dan mengurangi risiko. Ini merupakan gambar pengaruh perubahan pengendalian dan risiko. Yang kedua yaitu penyelewengan atau penyimpangan atau fraud. Merupakan kebohongan atau tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud memperoleh keuntungan secara tidak syah. Alasan terjadinya penyelewengan. Yang pertama, karyawan nekat karena perlu uang. Yang kedua, karyawan percaya setiap orang melakukannya. Yang ketiga, karyawan ditantang untuk melawan sistem. Yang keempat, lemahnya pengendalian intern. Yang kelima, rendahnya kemungkinan terdeteksi. Yang keenam, rendahnya kemungkinan dituntut. Di perusahaan atau pemerintahan, penyelewengan keuangan dapat terjadi pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk penyelewengan yang dilakukan umumnya oleh para kreditur keuangan suatu perusahaan. Yang ketiga ialah pengendalian intern. Dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui yang pertama, efisiensi dan efektivitas operasi. Yang kedua, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya. Yang ketiga, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.
COSO menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi pula dorongan yang diberikan kepada seseorang atau karyawan bagian tertentu dan organisasi atau organisasi secara keseluruhan agar berjalan sesuai dengan tujuan. Komponen sistem pengendalian intern adalah yang pertama, pengendalian lingkungan, yang kedua, penilaian risiko, yang ketiga, informasi dan komunikasi, yang keempat, monitoring. Ini merupakan gambar komponen dan struktur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian adalah pembentukan suasana organisasi serta pemberi kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi. Lingkungan pengendalian terdiri dari 1. Integritas dan nilai etika. 2. Komitmen terhadap kompetensi. 3. Partisipasi dewan direksi dan tim auditor. 4. Filosofi dan gaya manajemen. 5. Struktur organisasi. 6. Memberikan wewenang dan tanggung jawab. 7. Kebijakan mengenai SDM dan penerapannya. Etika dan integritas. Manajemen merupakan produk dan budaya organisasi. Kebijakan manajemen menunjukkan apa yang diinginkan oleh manajemen untuk terjadi, tetapi budaya organisasi menentukan apa yang sesungguhnya terjadi dan aturan mana yang harus diikuti. Partisipasi dewan direksi dan tim auditor. Tim auditor harus dapat melaksanakan peranannya dengan baik dalam menilai kebijakan dan operasi perusahaan agar sistem pengendalian dapat secara efektif mencapai tujuannya. Filosofi dan gaya manajemen merupakan pendekatan manajemen dalam menghadapi risiko bisnis, sikap dalam menghadapi akurasi data akuntansi dan perhaliannya terhadap kesesuaian antara anggaran dan realisasi operasi. Struktur organisasi merupakan kerangka menyeluruh untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh manajemen. Pemberian wewenang dan tanggung jawab. Manajemen memberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan aktivitas serta membuat laporan yang diperlukan berkaitan dengan aktivitas dan metode pemberian wewenang yang dilakukannya. Kebijakan mengenai SDM dan penerapannya. Memberi pesan kepada semua karyawan tentang apa yang diharapkan organisasi berkaitan dengan masalah integritas, etika, dan kompetensi. Topik yang ketiga yaitu dokumentasi informasi akuntansi. Mempunyai 3 pokok pembahasan. Yang pertama dokumentasi, yang kedua model, yang ketiga pemodelan data dengan diagram hubungan entitas. Yang pertama dokumentasi. Formulir adalah kertas blanko atau kosong yang memiliki ruang untuk diisi. Dalam aktivitas perusahaan sehari-hari, yang disebut formulir itu adalah kertas blanko atau kosong yang belum diisi data tetapi sudah memiliki format atau kolom-kolom untuk diisi dalam sistem informasi akuntansi. Formulir yang sudah terformat dan merupakan hasil rancangan saat membangun sistem disebut sebagai dokumen proyek sistem informasi akuntansi. Dalam sistem informasi akuntansi manual atau berbasis komputer, formulir digunakan sebagai alat untuk mencatat terjadinya suatu peristiwa atau transaksi. Dokumen adalah formulir yang sudah terisi baik tertulis atau tercetak. Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen dalam dokumentasi sistem informasi akuntansi berisi tulisan berbentuk uraian atau naratif, formulir, flowchart, diagram, dan tulisan lainnya yang menjelaskan bagaimana sistem bekerja. Yang kedua ialah model. Model adalah abstraksi dari dua nyata atau representasi dari realita. Model ibarat sebuah gambar yang menceritakan ribuan kata. Sebuah model yang dibuat dapat berupa model yang menggambarkan sistem informasi akuntansi berjalan atau model implementasi atau untuk mengusulkan sistem informasi akuntansi baru atau model utama. Model implementasi adalah model yang bukan hanya menunjukkan sistem apa atau mengajarkan apa, tapi juga menunjukkan bagaimana sistem sesungguhnya. Model implementasi sangat berguna untuk mendokumentasikan sistem informasi akuntansi berjalan. Model utama atau essential models adalah model independen yang diterapkan.
Model tersebut menggambarkan hal-hal mendasar atau yang menjadi inti pokok dari sebuah sistem atau apa yang harus dikerjakan oleh sebuah sistem. Ada beberapa alasan mengapa harus menggunakan model utama atau model konsep. Alasan tersebut adalah yang pertama, penerapan model utama menghilangkan bias. Yang kedua, penerapan model utama mengurangi risiko hilangnya tinggi-tinggi tertentu atau tingginya fungsi-fungsi tertentu. Yang ketiga, menerapkan model utama memungkinkan mengembang sistem untuk berkomunikasi dengan pemakai sistem secara non-teknis atau bahasa yang tidak teknis. Yang ketiga ialah pemodelan jaringan. Pemodelan jaringan adalah teknik pembuatan diagram yang digunakan untuk mendokumentasikan bentuk bisnis atau sistem informasi dalam bentuk pemakai atau user, data, dan lokasi pengolahan. Pengelolaan terpusat adalah suatu aplikasi yang dirancang untuk menggunakan satu komputer sebagai pusat pengelolaan data. Time sharing adalah metode yang digunakan agar para pemakai komputer secara bersama atau sharing mengakses pusat komputer. Ini merupakan gambar sistem pengelolaan terpusat dan time sharing. Terdapat beberapa pengelolaan dalam pengelolaan terpusat dan time sharing. Yang pertama, pengelolaan terdesentralisasi adalah pengelolaan yang dilakukan oleh beberapa komputer pada lokasi dan ukuran yang berbeda dengan komputer pusat. Yang kedua, pengelolaan berbasis komputer pribadi atau PC. Yang disebut juga Intelligent Workstation dan Programmable atau Program Station telah memindahkan kemampuan pengelolaan data secara desentralisasi ke meja. Yang ketiga, pengelolaan data terdistribusi dapat melakukan pengelolaan data di berbagai komputer pribadi yang tersambung dalam jaringan komputer. Yang keempat, pengelolaan data bersama adalah pengelolaan data yang dilakukan oleh dua atau lebih komputer. Yang kelima, pengelolaan client and server, pengelolaan aplikasi yang didistribusikan kepada beberapa komputer dalam jaringan lokal atau LAN atau jaringan luas atau WAN. Yang keenam, diagram hubungan lokasi adalah diagram model jaringan yang menggambarkan suatu sistem dalam bentuk pemakainya, proses dan lokasi data serta hubungannya yang penting di antara lokasi tersebut. Ini merupakan gambar diagram hubungan lokasi. Selanjutnya ialah hubungan antar jaringan data dan model pengelolaan. Model hubungan biasanya dibangun dengan menghubungkan objek di suatu model dengan objek pada model yang lain. Dibangunnya model jaringan adalah untuk memperoleh gambaran tentang jaringan bisnis perusahaan dan bagaimana data atau proses distribusikan oleh lokasi tertentu. Topik yang terakhir yaitu siklus transaksi akuntansi memiliki 4 pokok pembahasan. Yang pertama, siklus transaksi akuntansi. Yang kedua, siklus transaksi secara umum. Yang ketiga, siklus penerimaan. Yang keempat, siklus pengeluaran. Yang pertama, siklus transaksi akuntansi. Siklus transaksi muncul sebagai akibat siklus bisnis dan transaksi akuntansi muncul sebagai akibat adanya transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua ialah siklus transaksi secara umum. Transaksi dalam suatu aktivitas bisnis sering sekali memiliki siklus input, proses, dan output. Di perusahaan industri, pemrosesan merubah bahan baku menjadi barang jadi dengan bentuk yang berubah. Pada perusahaan dagang, pemrosesan yang dilakukan bisa dalam bentuk pengepakan kembali barang yang sudah dibeli dengan ukuran yang berbeda atau telah mengalami sentuhan. Ini merupakan gambar siklus aktivitas bisnis suatu perusahaan. Siklus tersebut antara satu jenis perusahaan dengan jenis perusahaan lainnya dapat berbeda, bahkan mungkin untuk perusahaan sejenis pun secara detail dapat berbeda. Ini merupakan gambar model-model siklus transaksi akuntansi terintegrasi. Ini merupakan gambar model siklus transaksi dan aktivitas bisnis. Siklus-siklus di atas dibuat untuk menggambarkan siklus transaksi perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, siklus penerimaan. Siklus penerimaan atau uang memiliki proses pembuatan order dari pelanggan atau sales order, proses penanganan persediaan, proses pembuatan faktur, proses penanganan piutang, dan proses penagihan. Ini merupakan gambar siklus penerimaan. Yang pertama, pembuatan order penjualan.
Aktivitas yang mengawali pengelolaan transaksi pada siklus penerimaan adalah penjualan barang yang berarti masuknya pesanan atau order. Yang kedua, penanganan persediaan. Ketika order penjualan dibuat dan disetujui, stok persediaan dicek melalui sistem persediaan secara manual, online, atau internet. Yang ketiga ialah penagihan piutang. Setelah barang yang dikirim diterima dan faktur ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah proses penagihan piutang berdasarkan faktur yang telah ditandatangani tersebut. Yang keempat, piutang dagang. Tagihan kepada konsumen akan meningkat karena adanya transaksi. Ini merupakan gambar diagram arus data sistem informasi akuntansi penjualan. Ini merupakan gambar faktur penjualan. Dan ini merupakan gambar diagram hubungan data siklus penjualan saat pemesanan dan penjualan barang. Yang kelima, penerimaan kas. Siklus penerimaan berakhir ketika konsumen membayar kas atau cek untuk barang yang diterimanya. Yang keempat, siklus pengeluaran. Ini merupakan gambar siklus pengeluaran. Yang pertama, pembelian. Rencana penjualan seringkali membantu perencanaan dalam pengadaan barang untuk dijual kembali atau untuk diproduksi. Ini merupakan gambar diagram arus data sistem informasi akuntansi pembelian. Ini merupakan gambar order pembelian. Yang kedua, penerimaan barang. Dalam penerimaan transaksi, penjual mengirim barang ke PT IBC. Ketika barang diterima pada gudang, bagian gudang membuat laporan penerimaan atau LP sebagai bukti bahwa barang-barang telah diterima, berapa banyak yang diterima, dan tanggal terimanya. Yang ketiga, hutang dan pengeluaran kas. Bila semua data dalam komputer termasuk permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan, dan faktur dari penjual disetujui, maka hutang akan dicatat, pengeluaran kas disetujui, dan cek ditulis untuk pembayaran kepada penjual. Ini merupakan gambar diagram hubungan entitas atau RD saat pembelian dan pemesanan barang. Oke, demikianlah 4 topik yang baru saja saya bahas. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe